Sebelum saya naik untuk memberikan orasi, mari kita dengarkan lagu Bongkar. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar, sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri menantang. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, amat banyak untuk disebutkan. Woi, hentikan, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan salah sebab di rumah tak ada yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 10 tahun yang lalu saya datang demo ke BP Batam, ke Pemko Batam dengan materi yang sama. Materi adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemarin saya di Jakarta melaporkan wali kota Batam terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan laporan sudah saya masukkan dan juga saya berdemo di depan kantor KPK untuk menyampaikan bahwa Batam saat ini adalah sarang koruptor. Daerah nomor 6 terbesar korupsi adalah pemerintah Kepulauan Riau dan didominasi 85% korupsi dihasilkan dari kota Batam. Wali kota Batam yang kita hormati bersama-sama saudara-saudara sekalian,
10 tahun lalu kami berikan dia cek, bukan cek kosong. Kami dukung dia dengan segala perjuangan, kita mendukungnya. Tapi apa yang disampaikan, apa yang diperbuat sekarang, korupsi makin merajalela selama 10 tahun di pemerintahan Haji Muhammad Budi SEMM. Kami bukan berikan Anda cek kosong, saudara wali kota. Kami dukung Anda dengan jiwa dan raga kami. Tapi sekarang kami datang, kami udah tahu, kami mencabut hak politik kami kepada saudara. Saudara memimpin kota Batam bukan menjadi panutan masyarakat Batam. Justru rakyat yang kau zalimi. Sejahat-jahat pemimpin adalah pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Anda boleh tahu, ini ada seorang ibu dari 2017 menerima penunjukan langsung proyek di dinas kesehatan. Dari 2017 ibu ini sudah menderita sampai 2020 seluruh produksi hukum sudah dijalani oleh Ibu Nuranis. Di PN Pemko Batam kalah, di Pengadilan Tinggi Pemko Batam kalah, di Mahkamah Agung pun kalah. Sampai ibu ini menderita 3 tahun menunggu pembayaran yang ada di Pemko Batam. Bagaimana saudara wali kota? Apakah Anda ada di dalam? Kalau memang wali kota Batam yang dulu kita pilih ini seorang yang cerdas, seorang yang kesatria, seorang yang pemberani, seorang pemimpin yang memimpin Batam. Kalau dia memang betul-betul pemimpin, keluar Anda. Bertemu dengan saya adalah tim sukses Anda dulu. Bongkar! Sampai hari ini bahwa saudara-saudara sekalian, teman-teman seperjuangan, kami dari Suara Rakyat Keadilan, DPP LSM Suara Rakyat Keadilan, selalu memperjuangkan keadilan untuk rakyat. Kami LSM Suara Rakyat Keadilan tidak bisa Anda beli. Berapa kali Anda suruh orang bertemu saya untuk menyelesaikan kasus, beberapa kasus di Batam dengan materi. Demi Allah, uang Anda itu sama saya tidak ada nilainya. Anda boleh suap siapa saja, tapi dengan SRK, dengan saya, jangan pernah harap kalian menyuap saya. Bahkan saya menjadikan Anda sebagai target KPK untuk menyelesaikan korupsi yang ada di Kota Batam. Begitu meluasnya korupsi di Kota Batam, kita bisa lihat setiap 2 bulan ada sekali pemeriksaan, sampai ke tingkat camat, lurah, kadis-kadis, semua KKN. Ya, kita yang kepada wali kota Batam saat ini supaya segera keluar menemui saya. Dulu Anda mengemis-ngemis minta dibantu untuk menjadi seorang wakil wali kota. Sudah menjadi wakil, Anda meminta lagi mengemis-ngemis. Dukung supaya Anda jadi wali kota. Tapi Anda wali kota yang paling solid. Solid kepada rakyat. Rakyatmu sendiri yang kau zolimi. Dia dulu mendukungmu, tapi kau zolimi selama 3 tahun sehingga anaknya pun putus sekolah. Seorang janda yang anaknya putus sekolah. Anda telah melakukan kezaliman. Pemimpin yang mati dalam menipu rakyatnya adalah neraka tempatnya. Itu Imam Bukhari, hadis Muslim. Mana Rode? Rode yang kami dukung kau, mana Rode? Kami dukung kau mengemis sama kita untuk menjadi wali kota. Kita dukung kau, sekarang mana? Tunjukkan batang hidungmu dengan saya. Saudara-saudara sama bapak-bapak kepolisian yang saya hormati, 2017 anggaran dinas kesehatan nilai pagu 194 juta anggarannya sudah dikeluarkan sehingga SPK keluar, tapi anggarannya sampai sekarang tidak turun ke Ibu Nuranis. Itu sudah ada tindak pidana korupsi. Ini penyampaian laporan saya secara lisan. Segera tangkap wali kota, tangkap kadis kesehatan. Anggaran pagu yang sudah dianggarkan 2017 sampai detik ini belum dibayarkan ke Ibu Nuranis, sehingga seluruh prosedur hukum yang dilalui, mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung,
Pemko Batam kalah, tapi hingga detik ini kami datang turun ke sini, 1 rupiah pun belum dibayarkan. Inilah pemimpin pelanggar hukum, pemimpin tidak tahu hukum. Ini yang ada di Pemko Batam. Saya minta kawan-kawan yang saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya yang dari kepolisian, saya tidak perlu melaporkan secara resmi, tapi sudah ini laporan lisan saya yang sudah bisa diteruskan dan bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih dalam lagi. Anggaran 2017 sudah disahkan itu untuk Ibu Nuranis untuk pengadaan barang, tapi sampai sekarang tidak dibayarkan. Sampai hari ini Ibu ini sudah mengikuti menyampaikan ke Pengadilan Negeri Batam, ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, hingga sekarang belum dilakukan pembayaran. Nilainya kecil, cuma 194 juta. Tapi Anda tidak bisa membayar. Anda bisa bertebar pesona sekeliling Batam. Anda bisa bertebar pesona ke seluruh partai-partai politik yang menjadi mendukung Anda. Bukan uang kecil yang Anda buang, uang besar, tapi untuk rakyat. Kau zolimi rakyat. Bongkar, bongkar, bongkar. Saya minta kepada Pemko Batam, Wali Kota Batam segera turun menjumpai saya untuk menyelesaikan kasus ini. Kalau hari ini tidak selesai, maka saya akan laporkan Anda ke tindak pidana perbuatan melawan hukum dan juga kena Undang-Undang Tipikor penggelapan uang yang sudah dianggarkan 2017. Kalau Anda mau selesaikan baik-baik, kita selesaikan. Tapi kalau tidak, saya akan laporkan Anda ke Mabes Polri. Saya laporkan Anda ke Polda Kepri terkait perbuatan melawan hukum. Pemimpin pelanggar hukum, pemimpin pelawan hukum, inilah dia orangnya. Haji Muhammad Rudi SE MM. Kami dulu bukan kasih cek kosong sama Anda. Anda bisa duduk di sini anggaran oleh rakyat. Kami berjuang memenangkan Anda, bukan sekedar main-main, tapi kami sungguh-sungguh. Hingga detik ini, Saudara Rudi, saya ada tim sukses Anda dulu. Tapi 1 rupiah, 1 lembar tiket, atau 1 kue pun, 1 buah gelas pun, saya nggak pernah meminta kepada Anda. Karena saya tidak suka uang Anda memang. Jadi mohon kawan-kawan, apa yang saya sampaikan ini adalah fakta, bukan hoax. Karena saya bukan penyebar hoax seperti dia. Dia ini penyebar hoax. Kemarin juga dia mengatakan bahwa ada beberapa orang positif corona dan sudah sembuh. Ternyata dia hoax. Wali kota ini sudah bisa dilakukan penangkapan. Sudah terlalu banyak hoax yang disampaikan ke masyarakat demi pencitraannya dia. Jadi nanti bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, saya akan sampaikan mic ini kepada Ibu Nuranis, dan biar Ibu Nuranis dan didampingi oleh pengacara beliau yang sudah sekian tahun menempuh jalur hukum, menunggu keadilan yang diturunkan oleh Wali Kota Batam, tapi Wali Kota kita ternyata menzolimi rakyatnya sendiri. Saya menyampaikan ini bukan menyampaikan hoax. Jika saya menyampaikan hoax, saya siap berhadapan dengan hukum dan saya siap diadili. Inilah wali kota kita yang selama ini orang-orang Batam banggakan dengan prestasi wali kota terbaik Asia. Saya katakan bukan terbaik Asia, tapi terbalik di Asia. Investasi semua terganggu di Batam karena otoriter yang dia lakukan. Saya kira demikian, nanti saya lanjut lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak bahwa saya hanya memperjuangkan hak saya dan keadilan. Karena gara-gara ini saya tak ada kerja, banyak hal yang saya hadapi. Tapi saya tidak ada rasa sedikit pun oleh Bapak di sini untuk memberikan kesempatan saya untuk bekerja. Saya dijolimi selama 3 tahun, dihancurkan hak saya. Saya mohon keadilan. Saya mohon, saya memperjuangkan hak saya. Saya udah menang di Mahkamah Agung. Saya udah menang di pengadilan. Saya udah menang di pengadilan Pekanbaru. Tapi saya tetap tidak mau dibayar dan dibawa kemana-mana. Saya nggak mau. Saya tetap minta hak saya. Saya memperjuangkan hak saya dan demi keadilan. Saya rakyat kecil. Saya tak tahu harus kemana. Saya mohon, sekali lagi saya mohon, saya hanya memperjuangkan hak saya. Saya tidak punya niat masalah macam-macam. Saya hanya memperjuangkan hak saya demi keadilan negara ini. Keluar Bapak, tolong, mohon sangat. Saya berkali-kali sudah memohon. Jauh sebelumnya saya memohon untuk dibayar, tapi tidak digubris, tidak diindahkan. Saya mohon sekali lagi. Saya hanya menuntut hak saya. Saya tidak menuntut yang lain-lain. Saya menuntut keadilan. Jangan berontak kau. Tangkap. 3 tahun saya dijolimi. Saya tidak diberikan kerjaan apapun karena saya dianggap, karena saya rakyat kecil. Saya tak dianggap. Bahkan saya sudah menang di Mahkamah Agung, saya juga tidak digubris. Saya memohon dari mulai bulan Maret, saya memohon agar dibayar. Iya, saya tak dibayar sama sekali. Saya ini rakyat kecil, saya tak tahu mau ngadu kemana. Keluar Ruge! Berontak kau! Keluar Ruge! Keluar. Mohon Bapak yang besar, mohon dengarkan suara kami rakyat kecil. Kami tak bisa apa-apa. Saya menuntut keadilan, saya menuntut hak saya. Saya ikutin kemana-mana, saya ikutin Mahkamah Agung, saya ikutin Pengadilan Negeri Batam, saya ikutin banding, semua menang. Tapi tetap tak mau dibayar, tapi tetap tak diindahkan. Saya bukan orang kaya yang bisa mencari ke sana sini. Saya mohon Bapak Wali Kota, saya mohon Kadis, saya mohon semuanya pemerintah yang ada di sini. Tolong perhatikan rakyat kecil seperti saya. Tangkap! Keluar Ruge! Pandi, tangkap Pandi! Sampah! Hormati hukum! Panglima tertinggi adalah hukum! Tangkap pelanggar hukum! Tangkap Ruge! Kasih siapa Sibil? Kira pada Woi Rode! Kembalikan rakyatku! putar lagu. Lagu dulu lagu. Bongkar! Mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar.
robohkan setan yang berdiri mengalahkan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, Mohon. oh ya, oh ya, bongkar. Mohon sangat kepada bapak-bapak pimpinan yang ada di sini, Dinas Kesehatan, Wali Kota Batam, semuanya, karena saya di sini bukan niat untuk hal-hal lain, tapi saya menuntut hak saya menuntut keadilan. Saya diberikan paket PL, saya kerjakan, saya beli materialnya, bukan gratis. Walaupun saya berusaha asli untuk mendapatkan dana membeli data, tapi saya diabaikan. Saya sudah menang Mahkamah Agung, saya sudah menang Pengadilan Negeri Batam, saya sudah menang banding, tapi tetap diabaikan. Tolong dengarkan suara kami rakyat kecil. Tolong, mohon kepada Bapak Wali Kota Batam, Bapak Kadis Dinas Kesehatan Batam, Bapak Kabid, mantan Kabid, Pak Adria, tolong. Dulu Anda tidak mengakui SPK saya, sekarang saya sudah menang semuanya, tapi tetap tak diabaikan. Mohon, saya hanya orang kecil, saya bukan orang kaya seperti orang lain yang gampang mendapatkan segala sesuatunya. Saya orang kecil dengan nilai PL 194 juta, 3 tahun saya tersiksa. Anak saya gagal kuliah. Jangan bersembunyi. Tegakkan hukum di Kota Batam. Tolong sampaikan. Tegakkan hukum di Kota Batam. Saya ikutin maunya. Awal-awal saya minta, mohon dibayar, tapi tak digubris. Berpuluh kali saya mohon. Saya hanya orang kecil, tolong diingat, tolong diperhatikan. Saya berusaha. Kembalikan rakyat. Tegakkan hukum. Jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkat. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Penindasan serta kesewenang-wenangan
banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oi, hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan di jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Di jalanan kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Oh ya, bongkar. Ya, kita tunggu wali kota terbaik Asia. Mana batang hidungnya? Silakan keluar. Kita menunggu yang katanya wali kota terbaik Asia. Begitu banyak penghargaan yang didapat oleh sang wali kota terbaik Asia, tapi ternyata bukan yang terbaik, malah terbalik. Wali kota penzolim rakyat sendiri. Kami sampaikan bahwa
Hari ini kami datang dari 10 tahun yang lalu. Saya mendemo BP Batam terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. 2011 saya meng-OTT salah satu kadis di Dinas Tata Kota Batam, membawa uang 280 juta masuk ke Kejaksaan Negeri Batam. Itu belum ada KPK meng-OTT. Saya meng-OTT karena apa? Karena Batam ini sarang koruptor, sarang korupsi, sarang kolusi, sarang nepotisme. Memang cocok dengan namanya Batam Madani. Madani itu menurut pengertiannya kota yang kecil terisolasi. Wali kota, tolong jangan kau isolasi masyarakat Batam oleh kepentingan politikmu. Kami punya hak hidup di negeri ini untuk berdemokrasi secara terbuka, berdemokrasi secara terpimpin, tapi bukan dengan cara otoriter. Isolasi yang kau lakukan selama ini kepada masyarakat Batam. RT, RW, LPM, hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan, ada 55 miliar uang yang beredar di kota Batam yang tidak tahu juntrungnya kemana, dan 27 miliar yang temuan BPK digunakan di bidang kesra. Bukan main-main lagi Batam. Kami malu sebagai penduduk Batam. Saya pribadi malu telah mendukung Anda menjadi tim Anda 2 periode. Tapi apa yang Anda lakukan? Anda tidak menjalankan sumpah jabatan Anda. Anda tidak menjalankan sebagai pemimpin yang baik. Anda sebagai pemimpin yang terzalim. Ternyata memang Anda penzalim rakyat sendiri. 10 tahun sudah Anda memimpin kota Batam, tapi hasilnya apa yang Anda banggakan? Kalau jalan-jalan Anda lebarkan, bukan Anda yang lebarkan. Jangan buat pencitraan demi pembohongan publik. Kami sudah muak, wali kota, kami sudah muak sama kau. Kami sudah bosan dengan keadaan seperti ini. Di saat pandemi, Anda mengumpulkan massa begitu banyak. Siang malam, Anda kumpulkan massa sehingga penduduk Batam naik lagi dan terjangkit pandemi COVID-19. Anda harus sadar, orang dekat Anda sendiri sudah meninggal, ajudan Anda juga sudah positif. Sampai detik ini Anda telah melakukan pengumpulan massa, konsentrasi massa. Siang malam Anda lakukan. Sebagai pemimpin, Anda nggak punya otak. Sudah terlalu banyak. Saya membawa spanduk ini yang saya sampaikan, ada spanduk protes lahir batin kami bahwa Anda ada pemimpin yang tidak patuh kepada hukum. Kejaksaan Negeri, hakim sudah datang untuk menyelesaikan kasus Ibu Nuranis, sampai juga hakim tidak bisa berbicara karena keangkuhan. Jadi kita mohon kepada teman-teman kepolisian juga, sahabat-sahabat saya semua, saya nggak perlu lagi buat laporan khusus kepada penegak hukum pihak kepolisian Republik Indonesia. Anggaran 2017 terkait penyundukan langsung oleh Kadis Kesehatan kepada Ibu Nuranis, anggarannya sudah disediakan sehingga SPK itu keluar. Tapi ternyata begitu barang sudah siap sesuai spek dan tim Pemda sudah menelusuri bahwa barang yang diminta oleh Dinas Kesehatan sudah sesuai prosedur yang diinginkan oleh Pemko Batam. Sehingga anggarannya diketuk 2017, tapi sampai saat ini dananya itu belum sampai ke Ibu Nuranis. Ini sudah masuk dalam tindak pidana korupsi, tipikor. Saya harap pihak kepolisian tidak usah menunggu laporan resmi saya. Udah terlalu banyak, ada laporan saya satu di Polda sebagai provokator semenjak dia belum jadi kepala BP Batam. Sebelum jadi kepala BP Batam, dia menjadi orator kemana-mana sehingga orang demo sampai larut malam, mengatakan bahwa dia akan bebaskan WTO dan bubarkan BP Batam. Seorang wali kota tidak punya hak membebaskan WTO. Tidak ada hak kau membubarkan BP Batam. Kau saat itu saya cap sebagai provokator yang ada di Batam. Oleh disadari ini, kita bongkar semua kebusukan seorang wali kota. Kita bongkar kacaunya investasi yang ada di Batam gara-gara orang satu ini.
Siang malam orang demo bubarkan BP Batam, hapus WTO. Asal usulnya dari sini. Karena dia target ketika ini rusuh dia bisa menjabat kepala BP Batam. Ingat PT KIN 1.400 hektar di 3 kecamatan. Itu PT siapa? PT dari partai yang dia gaungi adalah Nasdem. Memprovokasi presiden, memprovokasi menteri dalam negeri sehingga dia bisa dapat jadi kepala BP Batam. Kalau saya tidak gugat presiden di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka 1.400 hektar jatuh ke tangan dia. Bulan September 2000, bulan Juli 2019, gugatan saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggugat presiden, menggugat menteri dalam negeri, menggugat gubernur Kepri, wali kota Batam dan juga kepala BP Batam terkait kepimpinan beliau. Mohon maaf saya nggak senang dengan uang wali kota ini. Boleh orang lain kau bayar, boleh media kau borong, boleh LSM sekota Batam kau borong, tapi dengan saya, lillahi ta'ala, saya bersumpah pemimpin zalim harus kita tumbangkan. Walau kita berdiri sendiri menghadapi ribuan orang yang zalim, kita mati demi kebenaran lebih berharga daripada orang mabuk jabatan, rakus kekuasaan. Rakus kekuasaan. Dan itu saya akan ulangi terus menerus. Laporan saya di Polda Kepri jelas Anda sebagai provokator, dan saya akan minta nanti kepada Kapolda Kepri untuk menaikkan kasus itu. Anda sudah bilang bebaskan WTO, bubarkan BP Batam, tapi Anda sendiri menjabat kepala BP Batam, Anda sendiri tidak bisa bebaskan WTO. Berarti saat itu Anda udah saya cap sebagai provokator, otak kotor yang ada di Batam. Ini orangnya, Haji Muhammad Rudi SCMN. Perlu mengemis-ngemis, minta dibantu supaya rakyat memilihnya. Mengemis-ngemis, menelpon saya pagi-pagi 6:30 masih tidur untuk membantu dia memenangkan pemilihan sebagai wali kota. Kita bantu. Tapi saya mohon maaf, 1 perak, 1 lembar tiket nggak pernah saya mengemis sama wali kota ini. Karena saya harus bebas, saya tidak bisa terikat kepada siapapun. Karena saya akan berdiri, saya punya warna sendiri. Ketika orang lain bisa kau beri makan, saya belum tentu. Saya bukan burung piaraan kau, saya bukan binatang piaraanmu yang bisa kau cokokin uang-uang kecil. Kau bayar media, kau bayar LSM. Bukan sedikit uang anggaran Kesra yang ada di Pemko Batam. Berapa banyak? Kita bisa buka detail, minta di DPRD. Uang sampai ada satu ormas bisa menerima 1 miliar per tahun, 500 juta per tahun. Ini di zaman ini. APBD yang hambur-hamburkan hanya untuk pencitraan dia, menutup mulut. Tapi saya insya Allah, saya tetap konsisten, komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Bongkar. Saya akan melaporkan kembali Anda terkait temuan kita yang baru. Kasus mobil bodong 2010, 100% dugaan bahwa RD yang dimaksud itu adalah yang punya PT Win Motor di Sungai Panas, itu adalah buronan Mabes Polri. Siapa dia RD yang punya Win Motor di Batam? Tidak ada yang punya inisial RD yang punya Win Motor kecuali dia. Itu sampai detik ini belum di SP3 kan kasus mobil bodong yang buronannya ada 4 orang. Saya udah Polri kemarin dan tanda terimanya juga lengkap. Yang buronan itu segera ditangkap. Korupsinya ada 32 miliar. Uang negara yang tidak bisa bayar pajak, BPKB lengkap, STNK ada tapi tidak bisa bayar pajak. Ada 73.000 kendaraan di Batam itu mobil bodong namanya. BPKB, STNK lengkap, tapi mobil itu tetap dikatakan mobil bodong. Ini orang. Ketika dikejar oleh Mabes Polri, turun Brigjen Pol Iskandar Hasan yang menangani mobil bodong 2010.
Anda ditetapkan sebagai buronan Mabes Polri, tapi Anda mengatakan saya lagi kuliah luar negeri. Para Anda lari ke Malaysia selama 2 tahun Anda menetap di Malaysia. Mungkin kekayaan Anda tampung di Malaysia dengan perusahaan-perusahaan yang Anda miliki. Tangkap buronan, tangkap buronan. Dari teman-teman saya semua, tetap kita menjaga jangan ada anarkis, karena kita bukan orang anarkis. Kita taat hukum, kita taat aturan. Hukum adalah panglima di Republik ini. Pak Polisi juga menjalankan perintah undang-undang. Kita juga menjalankan perintah undang-undang sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat baik depan umum, lisan tertulis maupun secara lisan. Tangkap buronan, tangkap. Saya akan mendesak ulang lagi kepada Pak Kapolri supaya kasus mobil bodong yang tertutup di zaman Pak Brigjen Pol Iskandar Hasan supaya dibuka lagi. Kasus korupsi yang ada di temuan BPK terkait bodong puluhan miliar yang ada di Samsat Kota Batam, supaya BPK, supaya KPK mengungkap PT Win Motor yang punya yang berinisial RD. Sejahat pemimpin adalah pemimpin yang menzolimi rakyatnya. Mana kau wali kota? Rosano sudah datang. Tidak ada Rosano 2 di dunia, cuma 1 ada di Indonesia, dan itu di Batam. Gak susah cari Rosano. Ketik Google, Rosano cuma 1 di dunia, dan itu ada di Batam. Wali kota, keluar ke wali kota. Katanya Anda wali kota terbaik Asia, wali kota tercerdas, wali kota terpintar, wali kota yang tegas. Kalau Anda tegas, ketemu sama saya, biar kita tegaskan bareng-bareng. Mungkin tidak lama lagi setelah melalui prosedur pemeriksaan berkas saya di KPK, saya berharap Anda sudah bisa ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi yang begitu maha besar di Kota Batam. Mulai dari bansos sampai kepada uang-uang yang temuan dari BPK, aliran dana liar yang beredar di Kota Batam, ditambah lagi dana BAJ 55 miliar yang dulu katanya Anda mau bagikan kepada seluruh ASN, tapi sekarang uangnya entah kemana. 55 miliar. Pantas saya Anda ingin menguasai seluruh jabatan, sampai keluarga Anda jadikan juga wakil gubernur yang sudah tentu akan mengeluarkan uang yang sangat besar. Tapi lihat, seorang rakyat jelata, rakyatmu yang pernah memilihmu sebagai wali kota, hanya 194 juta engkau bisa bayar. Maka engkau pun pemimpin yang paling zalim, menzolimi rakyat sendiri. Saya kira cukup demikian. Siapa yang mau jadi orator? Oke, terima kasih bapak-bapak polisi, bapak-bapak saudara saya yang di Satpol PP. Mungkin kami akan akhiri demonstrasi di Pemko Batam hari ini, dan kami akan menuju lagi ke Bawaslu Batam. Terkait Bawaslu, kita duga temannya AMR. Kalau memang dia bisa tidak netral di dalam pemilu kada nanti ini, kami suruh Bawaslu berkantor juga di Pemko Batam. Daripada buang-buang uang negara banyak, tapi temannya juga. Dan kita akan ke Bawaslu. Saya minta teman-teman nanti kita kondusif, tidak perlu ada yang bertindak anarkis. Untuk itu kita tetap ikut petunjuk koordinator lapangan supaya semua bisa berjalan dengan baik, penyampaian pendapat juga tersampaikan, dan juga semua bisa selesai. Dan untuk di Bawaslu, teman-teman semua saya sampaikan bahwa tuntutan kami adalah penegakan Undang-Undang 10 2016
di pasal 71 ayat 1, 2 dan 3. Di mana di ayat 3 tersebut menyatakan wali kota yang menyalahgunakan program kewenangannya terkait dia akan maju petahana merugikan dirinya dan orang lain, maka sanksinya di ayat 5. Ketika petahana mendaftar, KPU wajib membatalkan petahana. Dan saya sampaikan yang terakhir bahwa Wali Kota Batam juga telah melakukan perlawanan hukum kepada surat edaran Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, di mana surat edaran yang dibalaskan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa menerima surat dari Gubernur Kepulauan Riau atas usulan Wali Kota Batam terkait kekosongan jabatan 2 kadis di Kota Batam. Tapi ternyata bukan kekosongan yang ada. Wali Kota Batam merotasi 2 kadis untuk mengamankan posisi dia sebagai petahana. Kadis Duk dipindah ke Kadispora, Kadispora dipindah ke Kadisduk. Nah, di ayat 2 poin A surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa menyatakan dilarang memutasi garing merotasi jabatan yang ada. Di terakhir penutup surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa kalau dilakukan pelanggaran atas surat edaran yang berbunyi di atas, maka semua itu dianggap gagal. Saya anggap 2 kadis yang dilantik oleh sang wali kota, Kadisduk yang dirotasi menjadi Kadispora, Kadispora jadi Kadisduk, itu sudah tindakan ilegal perlawanan hukum. Saya nggak suka sama pemimpin pelanggar hukum. Kami juga rakyat aja taat hukum. Saya kira demikian. Terima kasih. Dari saya, nama saya Ahmad Rosano, Ketua Umum Suara Rakyat Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam.